Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus. Dan kini saatnya saya mengenalkan 5 orang narasumber yang sudah hadir di tengah saya. Selamat malam Bapak-Bapak, saya akan sapa terlebih dahulu politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Bang Ade, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian Ketum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina. Bang Sylvester, selamat malam. Selamat malam, Prime Plus CNN. Terima kasih. Dan kemudian peneliti senior Drone Emprit, Yan Kurniawan. Mas Yan, selamat malam. Selamat siang Mas Bram. Selamat malam ya. Ya kan, kena prank lagi. Selamat malam. Ini saya kaget duluan loh. Ini siang atau malam? Oke, saya sapa berikutnya. Dari kalau main bola mungkin sayap kanan, sayap kiri gitu ya. Ada Direktur Eksekutif LSI, Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat malam. Malam Bram. Luar biasa. Dan terakhir, yaitu politikus PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro. Mas Seno, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Kita akan mengulas lebih jauh bagaimana soal potensi, benarkah Pak Jokowi akan masuk bursa atau kemudian bagaimana peluangnya untuk menang, dan juga bagaimana kemudian setelah jika memang beliau jadi, bagaimana dampaknya terhadap konstelasi politik nasional. Saya ke Bang Ade dulu, ke PSI-nya. Jadi artinya Bang Ade, kalau judulnya pemilu raya, one man one vote, yang saya dengar yang maju bursa ketum harus anggota, harus kader dulu. Jadi artinya yang maju ketum? Ya. Enggak. Oh begitu. Kalau maju ketumnya enggak. Jadi tidak harus. Oke. Pemilihnya harus. Jadi artinya Pak Jokowi tidak perlu menjadi ketum nantinya untuk Pak Jokowi jika maju, artinya tidak perlu menjadi kader terlebih dahulu. Enggak perlu. Oke. Jadi nggak perlu kemudian orang menunggu untuk kapan statement soundingnya Pak Jokowi masuk kader. Karena tahapannya jadi lama ya. Jadi artinya seperti apa Bang? Secara mekanismenya? Yang terpenting dari pendekatan baru kami ini adalah bahwa sekarang kita untuk pertama kalinya di Indonesia ini ada sebuah partai yang pemilihan ketua umumnya dilakukan oleh anggota. Ya, setiap anggota punya hak yang sama. Tapi anggota yang punya KTA ya. Kita nanti memang tahapannya berjenjang juga sih, bahwa si calon ketua umumnya itu harus diajukan dulu oleh at least 5 dewan pimpinan wilayah. Oh, tingkat provinsi ya? Tingkat artinya. provinsi. Oke. Harus ada itunya, tapi kalau dia sudah diajukan oleh 5 DPW, ya, dan DPW itu harus milih, tidak bisa memilih misalnya mereka memilih Jokowi, kemudian mereka juga memilih Pak Jayadi, misalnya begitu. Oke. Jadi kalau Anda milih Pak... Nyalonin maksudnya, mencalonkan. Mencalonkan, ya mencalonkan Pak Jokowi, ya hanya Pak Jokowi ya gitu ya. Nah nanti itu di Kongres itu akan ada e-voting. E-voting itu melalui online. Saya misalnya sebagai salah seorang anggota itu berhak memilih langsung tanpa harus mendelegasikan suara saya kepada DPC atau DPD atau DPW saya dulu. Itu yang disebut pemilihan wilayah tadi ya? Pemilihan langsung itu namanya. Yang disebut sebagai pemilihan terbuka ya, super terbuka tuh itu. Karena nggak pernah dalam sejarah Indonesia, saya duga ya, koreksi saya kalau saya salah, belum pernah ada sebuah partai yang menerapkan sebuah proses pemilihan ketua umum dengan cara seperti itu. Oke, terus apa jaminan kemudian kalau memang tidak harus kader, dia mengerti visi dari PSI? Ya prosesnya kan memang tidak langsung hari ini saya ajukan, hari ini juga dia akan terpilih. Itu akan ada proses diperiksa dulu, verifikasi dulu, dan macam-macam. Termasuk adalah mempertanyakan kedalaman pengetahuannya, ya komitmen dia terhadap PSI dan seterusnya. Jadi kita tidak khawatir tuh dengan bahwa apakah mungkin akan ada permainan-permainan politik di belakangnya. Karena di Indonesia harus diakui selalu ada kemungkinan kan permainan-permainan itu terjadi. Misalnya kayak kita berharap sih nanti nggak ada lagi money politics ya. Karena selama ini kan kita tahu bahwa di banyak partai itu memang terjadi ya. Nah kita berharap bahwa nanti semua anggota partai itu dapat secara berindependen gitu ya, memutuskan saya akan memilih siapa di situ. Nah dalam hal ini yang tadi ada tanyakan terakhir adalah seberapa verified orang-orang semacam itu, ya memang ada prosesnya. Tapi sih saya yakin dengan proses yang ada saat ini hampir tidak dimungkinkan, hampir tidak mungkin akhirnya nama-nama yang terpilih adalah nama-nama yang barangkali tidak punya
kredibilitas tinggi, track record yang baik. Dan Artinya seterusnya. publik pun bisa menilai Bang ya? Publik pun bisa menilai karena Oke. semua terbuka kan. Tapi yang terpenting buat kami adalah bahwa setiap anggota Partai Solidaritas Indonesia itu sekarang punya peran di dalam menentukan siapa yang akan terpilih sebagai ketua umum mereka. Oke, kalau kemudian Pak Jokowi memang mendaftar, bukankah itu nanti membuat ya paling tidak secara psikologis saya membayangkan bahwa anggota-anggota partai yang mungkin dia ingin maju dari bawah, dari akar rumput, merasa minder begitu, seorang nama besar mantan presiden? Oh mungkin sekali, mungkin sekali. Ya misalnya saya sebenarnya kepengen nih maju. Gitu. Tapi begitu saya tahu, lah lawan saya Pak Jokowi, itu kan udah nonsens lah ya. Mungkin saya akan menyatakan, ya udah saya nggak jadi mundur, saya memilih untuk menjadi pendukung Pak Jokowi aja. Oke. Mungkin nggak itu terjadi kan gitu pertanyaannya. Sangat mungkin. Tapi abang sebagai kader aja sudah mengatakan demikian, berarti kan possibility-nya besar sekali dong Bang? Besar sekali. Kalau siapa yang berani, bukan siapa yang berani ya. Mungkin saya berlebihan, tapi poin saya adalah elektabilitasnya Pak Jokowi di PSI itu pasti tinggi. Oke. Apakah ada yang berani untuk bersaing dengan beliau? Tentu saja mungkin ada ya. Yang juga punya cukup popularitas tinggi di dalam PSI mungkin saja maju. Boleh calon tunggal nggak Bang Ade? Nggak ada masalah. Kalau akhirnya Jadi artinya 34 DPW satu nama begitu ya Mas Jayadi ya? Misalnya, kalau itu terjadi. Kalau gitu gimana? Aklamasi dong. Aklamasi. Ya artinya kan, ya saya nggak tahu persis ya. Apakah itu akan tetap akan ada pemilihan atau enggak. Sekarang contohnya begini deh. Kalau misalnya hanya ada 5 DPW mengajukan nama lain, Ade Armando misalnya, itu tetap akan jalan nggak? Tetap akan jalan. 1 lawan 1, tapi yang satu hanya dipilih 5, yang satu dipilih oleh 29 kan? Ya. Tapi kan yang di bawah belum tentu mewakili, suaranya terwakili oleh DPW-nya kan? Jadi mungkin saja walaupun 29 lawan 5, tapi akhirnya yang menang adalah yang 5. Tapi kembali ke pernyataan Anda, ya mungkin kalau memang 34-34-nya setuju bahwa yang maju adalah Pak Jokowi, ya udah Pak Jokowi lah yang maju. Tetap e-voting. Apa? Tetap e-voting nggak? Saya nggak bisa jawab karena barangkali selama ini belum terpikirkan. Oke, ditahan dulu. Saya tahan dulu. Ini saya pengen men-challenge. Iya. Artinya saya kembali mengingat di 2024, salah satu iklan politik dari PSI adalah partainya Pak Jokowi. Jadi kalau identik begitu kan orang ya, kalau saya sih mungkin sebagai kader di grassroots jiper duluan gitu ya Bang ya. Begitu, aduh Nggak nama bisa besar. disalahkan Nggak kalau bisa. orang jiper, ini sama aja dengan kalau Indonesia mau bertanding lawan Real Madrid, udah hampir pasti kalah gitu kan. Tapi ya udahlah ditandingkan berjuang saja. dulu ya. Misalnya. Oke, baik. Saya ke Mas Jayadi dulu. Jadi logika tadi seberapa mungkin terjadi gitu Mas? Ya kalau lihat dari situasi politik dan pernyataan-pernyataan politik dari para di kalangan PSI, ya ada kemungkinan ya Jokowi calon tunggal kan. Ada sangat kemungkinan. Sorry, satu hal. Pak Jokowi belum tentu maju. Iya, kan saya bilang ada kemungkinan. What if ya? Iya. Kita Kan ada bicara kemungkinan what seperti if. mungkin What dia if, maju, ya. mungkin enggak, gitu kan? Gitu. Jadi pertanyaan untuk PSI sekarang itu, 1, apakah Pak Jokowi mau nyalon apa enggak, ya kan? 2, partai DPW mana yang akan mencalonkan Pak Jokowi? Apakah hanya beberapa atau seluruhnya? Kan 5 sedikit Mas dibandingkan 30. Iya, makanya kan. Lalu berikutnya kalau Pak Jokowi jadi nyalon, bakal ada calon yang lain nggak? Itu aja pertanyaannya. Begitu Jokowi dicalonkan, pertanyaannya bukan peluang menang nggak perlu ditanyakan. Seperti kata Bang Adi tadi. Karena seperti Anda bilang juga, selama ini kan Jokowi sudah identik dengan PSI. Kan mana lagi, Jokowi tidak lagi bisa diidentikan dengan PDI Perjuangan. Sejak tahun 2022 lah. Sejak 2022 lah. Ya. Resminya kan tahun lalu. Tentu saja. Secara politik saya bicara ini. Sejak 2022, bahkan mungkin agak beberapa bulan sebelum itu sudah tidak bisa lagi. Partai mana yang lebih identik dengan Pak Jokowi? Ya partai PSI kan gitu. Jadi kalau misalnya, jadi Pak Jokowi itu kalau di sejumlah ormas ada namanya kader material. Oke, apa itu definisinya? Ya kader, ya sebenarnya sudah secara politik, secara persyaratan gitu ya. Substantif bagian dari partai itu. Tapi dia secara formal nggak punya kartu anggota, itu aja. Jadi bagi saya, kalau lihat sekarang, Pak Jokowi itu kan kader materialnya PSI. Jadi pertanyaan Anda, apakah Pak Jokowi kader apa enggak? Bisa dijawab iya dan tidak kan? Secara formal tidak, secara material iya gitu. Nah pertanyaannya apa mau nyalon apa enggak? Gitu aja. Lalu, jadi kalau Pak Jokowi nyalon, pertanyaannya bukan lagi bakal menang apa enggak.
kita nggak perlu nanyain bakal peluang menangnya menurut saya. Pertanyaannya? Pertanyaan berikutnya itu apa untungnya bagi PSI, apa untungnya bagi Pak Jokowi? Oke, jangan situ dulu kita tahan. Itu kita simpan untuk segmen berikutnya. Saya ke Bang Silvester dulu. Jadi kalau ini saya pengen tahu POV, point of view dari relawan, merasa rela tidak seorang Pak Jokowi itu nanti jadi ketum partai, merasa khawatir tidak nanti fokusnya ke partai itu saja, tidak ke relawan yang sudah lama bersama dengan beliau begitu? Jadi sih sebenarnya saya agak berbeda nih dengan semua. Kemungkinan semua berpikir bahwa Pak Jokowi akan mencalonkan di PSI. Tapi sekali lagi dari diskusi mungkin hampir bahkan lebih dari 10 kali ya kalau saya berdiskusi dengan Pak Jokowi, baik berdua atau sama teman-teman, saya meyakini bahwa 99,9% Pak Jokowi nggak akan masuk ke PSI. Bahkan ke partai lainnya. Karena gini, kita melihat bahwa setelah dipecat ya dari PDIP, itu 3 hari kemudian Pak Prabowo itu sudah meminta Pak Jokowi untuk masuk ke Gerindra. Begitupun teman-teman lain dari Golkar dan PAN, dan Pak Jokowi nggak bergeming. Karena saya juga satu orang yang selalu mengingatkan Bapak dengan segala kerendahan hati bahwa saya bilang, Pak Jokowi, Bapak itu sudah mencapai tujuan tertinggi daripada seorang politisi. Sudah menjadi wali kota 2 kali dipilih rakyat, gubernur DKI, terus presiden yang berhasil dan juga dipilih rakyat dan mempunyai legacy, dan kemarin mengendorse, ya kalau saya bilang boleh dikatakan mengendorse Prabowo Gibran menang ya. Intinya bahwa beliau ini benar-benar seorang kingmaker, harus kita akui itu. Jadi, dan apabila Pak Jokowi masuk ke salah satu partai, beliau hanya dimiliki oleh partai ini. Artinya informasi yang Anda dapatkan Pak Jokowi tidak akan masuk PSI atau semua partai lainnya? Selama kami diskusi terakhir itu tidak. Jadi bukan untuk kepentingan relawan atau saya ya. Kebetulan terakhir lagi Pak Jokowi masih ketemu kami kira-kira sebulan lalu ya, makan. Ada 30 ketua-ketua relawan bertemu termasuk saya. 30 orangnya ingin Pak Jokowi membuat partai, bahkan partai seperti TBK itu. Atau masuk partai. Saya satu orang yang meminta Bapak dengan segala kerendahan hati, saya mohon Bapak berpikir ulang 1 juta kali untuk berpartai. Dan Pak Jokowi menghargai. Dan selama dari dulu sampai sekarang ya, saya juga nggak mau Pak Jokowi ini hanya milik satu partai. Beliau ini adalah negarawan yang di atas semua partai. Ya terutama partai koalisi lah bersama Pak Prabowo. Dan juga jangan sampai rakyat kita berpikir bahwa Pak Jokowi ini haus kekuasaan. Gitu loh. Atau itu pertimbangan analisa Anda ya pada Pak Jokowi ya? Dan Pak Jokowi konsisten dari dulu sama saya, apa yang kita diskusikan termasuk Jokowi 3 periode itu Pak Jokowi menolak. Dan saya ini adalah penggagas atau koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi kemana, kemarin dukung sebenarnya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, atau Ganjar dan Pak Prabowo. Tapi intinya akhirnya ketika Pak Jokowi dan kita semua menentukan ke Pak Prabowo, ya kita ke situ. Bang Sil, Anda tadi mengatakan bahwa Pak Prabowo sempat menawari beliau, Pak Jokowi, untuk masuk ke dalam Gerindra. Kami juga punya statement dari salah satu politisi Partai Golkar terkait dengan tawaran atau tangan terbuka jika Presiden ke-7 Joko Widodo mau masuk ke dalam partainya. Kita dengarkan bersama. Tentu kalau kita posisinya di Partai Golkar ya sebagai yang disebut-sebut kemarin sempat menjadi salah satu opsi untuk beliau berlabuh, ya kita tentu posisinya menunggu keputusan yang terbaik dari beliau, karena kita tahu pasti Pak Jokowi juga ingin terus melanjutkan pengabdiannya di negara ini, dan saya yakin dimanapun beliau nanti mengabdi akan tetap menjadi salah satu pejuang terbaik yang bisa membantu kita maju. Nah, kalau kata Mbak Putri, Pak Jokowi masuk Golkar bisa menjadi salah satu pejuang terbaik tuh, Bang Silvester. Artinya lampu hijaunya dari banyak tempat nih ternyata. Ya, tapi kan sampai saat ini kita lihat bahwa belum ada kenyataan bahwa Pak Jokowi itu masuk partai. Atau selama ini kan dituduhkan Pak Jokowi mau ngambil alih PDIP, Golkar, Demokrat.
ternyata kan nggak terbukti. Sampai kita agak melebar, Pak Jokowi itu menghalangi Anies Baswedan untuk maju. Itu nggak ada. Tidak terbukti gitu loh. Jadi kembali lagi wacana ini kalau menurut saya ya semacam kegenitan teman-teman PSI lah. Biar apa namanya pemilu raya ini gegap gempita. Kan paling nggak saya memahami gitu kan teman-teman Grace Natali, terus teman-teman kan kalau nggak salah Grace Natali lah yang duluan atau teman-teman daerah ya PSI. Ya saya paling tidak tahulah kebatinan karena saya sering bersama teman-teman PSI ya. Jadi kita konfirmasi kalau gitu ya. Iya. Tadi Mas Andi Budiman juga ngomongnya kita doakan saja kalau Pak Jokowi misalkan mau mencalonkan. Jadi artinya itu PSI-nya genit atau bagaimana? Ya kan pertanyaan Anda adalah atau pertanyaan kan begini. Ini kabarnya sudah ada tanda-tanda bahwa Pak Jokowi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk bisa masuk ke PSI. Ya. Dan dia mengatakan tapi harus dikalkulasi dulu. Nah saya duga salah satu kalkulasinya adalah persis seperti yang dikatakan oleh Pak Sylvester, Bung Sylvester. Kalau saya memilih PSI, nanti teman-teman relawan Jokowi ini bagaimana ya? Itu kan pasti jadi pertimbangan dia. Tapi kalau, diulang nih, kalau beliau itu ternyata memutuskan, ya sudah, saya tetap akan masuk ke dalam PSI. PSI akan menyambut sangat gembira kehadiran Pak Jokowi, ya karena yang tadi disebut oleh Mbak Putri itu kan begitu. Dia adalah semacam contoh terbaik dari seorang politisi di Indonesia. Jadi kalau sekarang PSI setelah dapat durian runtuh pertama yang namanya Mas Kaisang Pangarep, itu menaikkan suara PSI walaupun belum sampai parliamentary threshold. Kalau sekarang Pak Jokowi yang selama ini menjadi panutan, guru, mentornya PSI itu bersedia masuk, ya kita akan syukur alhamdulillah ya. Tapi kita sendiri kan tidak narik-narik nih. Pak Jokowi masuk dong, Pak Jokowi masuk dong. Tapi sinyal kita doakan itu kan positif artinya. Ya, seperti saya. Ya, kita doakan terbuka hatinya Pak Jokowi untuk datang ke PSI. Bagi teman-teman PSI sih akan happy. Tapi bagi sebagian besar masyarakat akan melihat bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan dan post power syndrome. Ini yang saya menjaga betul sebagai yang dari dulu bersama Pak Jokowi dan juga saya sebagai masyarakat, saya nggak mau nanti kalau kayak masuk PSI berarti ada dua keluarga di situ, Mas Kaisang dan Pak Jokowi. Nah ini yang politik dinasti benar-benar ini. Tapi yang kita juga nggak mau gitu loh. Pertimbangan Bang Sylvester barusan disampaikan tidak ketemu Pak Jokowi terakhir? Saya sampaikan dan Pak Jokowi di hadapan teman-teman mengatakan saya menghargai pertimbangannya Bang Silver walaupun seorang diri. Itu. Tapi artinya menerima itu atau mengarah ke sana yang sama dengan apa waktu itu kan mau bikin partai terbuka TBK itu. Akhirnya setelah pertemuan itu TBK itu diambil oleh teman-teman PSI. Nggak jadi Pak Jokowi. Dan saya mengatakan ke Bapak bahwa Pak biar aja kalau untuk di partai ya kan biar aja yang muda-muda ya maksudnya teman-teman yang muda-muda atau di situ udah ada Mas Kaisang, Mas Gibran lah. Kalau saya lebih mendorong Mas Gibran ya gitu. Daripada Pak Jokowi ya? Oke, saya ke Mas Jayadi lagi. Jadi kalau dengan jawaban dan cerita dari Bang Sylvester tadi, sebetulnya Pak Jokowi ini lagi testing the water atau lihat tanggapan publik dulu atau seperti apa Mas Jayadi? Kalau kita lihat kebutuhan Pak Jokowi ke depan, dia perlu partai. Kan dia perlu membantu Gibran, perlu membantu Kaisang. Pakai cara apa? Partai. Kenapa? Selama ini yang dimiliki Pak Jokowi kan jabatan sebagai presiden. Jadi Pak Jokowi itu populer karena ada presiden. Dia dihormati orang karena presiden. Tapi nanti kalau dia sudah turun, nggak punya kendaraan lagi, maka popularitas, pengaruhnya itu fading away. Begitu hukum alamnya presiden itu. Mantan presiden kalau udah turun, tidak lagi aktif di politik secara sehari-hari, kelembagaan, dia fading away. Gitu. Maka dia memerlukan partai. Atau kemudian ya Golkar, Gerindra itu bisa menjadi partai yang paling masuk akal bagi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi adalah partai yang dia bisa jadi ketua umum atau dia jadi pengendalinya. Ya kan? Sulit bagi dia, itu kenyataan aja, sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba jadi pengendali di Golkar. Ya kan? Sulit bagi Pak Jokowi tiba-tiba menjadi pengendali di Gerindra. Tapi itu harus official kursi ketua umum.
Ya tidak harus juga, tidak harus juga ya. Artinya kalkulasi-kalkulasi itu memang apa namanya bisa saja kan partai tidak harus ketua umum yang memegang kunci keputusan. Bisa jadi orang di belakang ketua umum kan gitu. Itu. Kalau bahasa Sylvester Kingmaker tadi ya. Iya, tapi begini Bung Silver, Kingmaker belum tentu jadi party maker, belum tentu. Ya, jadi gini Bang Jayadi, ya kalau saya kan berdiskusi langsung ya. Jadi saya menghargai ramalan Bang Jayadi, ya kan? Ini baru ramalan kan? Enggak, itu analisis. Analisa kan belum terjadi. Ya. Jadi ya, tentu saja. Kalau saya sekitar setelah bahkan sebelum Pilpres sampai sekarang ini, apa yang saya diskusikan itu dan apa yang saya minta ke Pak Jokowi kejadian gitu, bahwa sampai hari ini Pak Jokowi pun tidak tertarik, bahkan udah masuk ke partai mulai Gerindra. Ya kan, Pak Prabowo yang minta langsung, terus Golkar, Bahlil langsung juga minta, ya kan, terus PAN, Ketua Umum juga langsung minta, itu nggak kejadian. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pasti masuk PSI, enggak. Ya. Saya itu cuma mengatakan bahwa ada keperluan loh. Kebutuhan untuk 2029 ya? Kebutuhan itu, Bang Jayadi, itu bisa dilakukan oleh Mas Gibran atau Mas Kaisang. Itu kalau nggak Pak perlu. Itu Karena Pak Jokowi ini kan udah pensiun gitu. Itu kalau Pak Jokowinya mau pensiun sebagai presiden dan turun menjadi negarawan. Iya, saya rasa itu. Itu yang saya lihat. Tapi dia masih punya tugas banyak. Iya, dan tetap membantu Gibran, benar, membantu Kaisang. bisa dengan cara lain tidak masuk partai politik. Contohnya. Makanya dikalkulasi mana contohnya yang gitu. Ini saya pernah ngobrol Pak, kalau berkenan ya kan diskusi Bapak yang nanya. Gimana Mas? Kan kayak di luar negeri itu kan kayak ada Ford Foundation, ada Jimmy Carter Foundation, ada Rockefeller Foundation. Sebaiknya yang kayak begitu. Dan Bapak juga, bagus juga ya gitu. Jadi bagus. Banyak hal yang Bapak itu, Pak Jokowi itu untuk membangun bangsa, mendukung Prabowo Gibran, sukses hingga 2029, tidak perlu partai politik. Gitu. Karena gini, kembali lagi, kita harus lihat juga bahwa persahabatan, persaudaraan, soulmate-nya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini jangan salah loh. Banyak orang nggak bisa lihat secara kasat mata, ya kan? Jadi lah, Pak Jokowi nggak punya partai, ya kan? Tapi ada Pak Prabowo di sini yang benar-benar yang orang juga kadang-kadang tidak menyangka-nyangka apa yang dilakukan Pak Prabowo atau Pak Jokowi untuk saling mendukung. Baik. Itu tentu akan menjadi pertanyaan kita bersama ketika Pak Jokowi memang masuk dalam bursa terpilih menjadi ketua umum, apakah itu juga akan menguatkan Bergen dalam posisi partai koalisi? Tentu saya akan tanyakan, tapi nanti saya ke Mas Eno terlebih dahulu. Jadi Mas Eno, dengan isu seperti ini, rencana, kalau tadi Mas Andi mengatakan dari PSI katanya ya doakan saja begitu. PDIP melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi jujur saja terus terang, hari ini saya kesini menghormati undangan Mas Bram dan kawan-kawan. Terima kasih. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya di dalam topik ini kita sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah hak politik dan hak konstitusionalnya Pak Jokowi. Mau masuk ke PSI, mau nggak masuk ke PSI, mau masuk ke partai politik manapun, mau menjadi apapun. Itu saya rasa sudah kami menghormati dan sudah bukan merupakan bagian dari tanggung jawab atau kewenangan kami untuk mengatur-ngatur. Dan tidak mungkin lagi ke PDI kan? Tidak mungkin lagi, karena sudah jelas kok, kan semua masyarakat sudah melihat gitu Pak Jaya. Jadi ini kecil kemungkinan ya kalau opsi itu ya, Mas Jayadi ya. Sudah selesai itu tahun lalu. Kami menghormati teman-teman yang lain di luar PDI Perjuangan punya sikap, punya pandangan, dan tentunya kami juga punya pandangan pribadi kan, punya kedaulatan untuk menentukan sikap, dan masyarakat sudah melihat ada penentuan sikap itu dengan sanksi pemecatan ke sekian kader kami yang kami anggap di Pilpres dan Pemilu kemarin tidak cocok dengan apa yang menjadi haluan politik partai. Nah, itu kan tidak cocok apa menyimpang? Tidak cocok, menyimpang, istilahnya sinonim semua lah itu Pak Jayadi. Itu jadi definisinya harus dicari itu Mas Jayadi. Itu kita sudah beda rumah tangga. Jadi buat kami akan jadi tidak etis, tidak elok kalau kami mengatur-ngatur. Monggo saja, silahkan mau bagaimana. Kami siap untuk kemudian bersaing secara terbuka dan sehat, asalkan dengan cara-cara sesuai dengan aturan main. Nah, menarik. Anda mengatakan bersaing secara sehat, artinya ketika nanti
saya kembali ke Jawa Tengah tentunya. Kita bicara ketum partai, mantan presiden, biasanya home base-nya harus menang dulu. Artinya Solo Raya, Jawa Tengah. Bukankah itu lebih mengkhawatirkan untuk PDIP yang kemarin pilkada juga ternyata tidak menang di Jawa Tengah? Sekali lagi saya tegaskan, kami siap untuk bersaing secara fair, secara kompetitif, secara adil, secara sehat. Dan itu kan akan terjadi di 2029. Sekali lagi garis bawahnya adalah itu. Persaingannya secara fair, secara adil. Monggo saja. Digunakan cara-cara yang konstitusional, digunakan tempat-tempat dan sarana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, asalkan di komitmennya dilakukan secara komit dong, gitu. Misalnya aturannya hari ini seperti ini, ya tetap bertahan dengan aturan yang kita sepakati, jangan kemudian di tengah berubah-ubah. Asalkan fair dan kompetitif, kita nggak ada masalah. Artinya tidak takut kandang banteng akan semakin tergerus lagi? Kami optimis bahwa hari ini kami akan melakukan terus perbaikan-perbaikan, dan kami lakukan konsolidasi di mana-mana. Mau siapapun orang lain yang bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan memiliki dan mengambil langkah yang menurut kami adalah hak mereka, silakan saja, monggo. Buat kami Pak Jokowi kan sudah tidak lagi merasa bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan. Lalu kami juga sudah mengambil sanksi pemecatan. Jadi kalau beliau mau melangkah kemana, ya silakan saja. It's his decision, bukan kemudian menjadi ranah kami. Oke, jadi Mas Jadi kalau kita bicara konteks kita kecil kan itu home base-nya Jawa Tengah itu gini Mas, menurut saya harus hati-hati menyamakan pilkada sama pileg. Yang barusan terjadi kan pilkada, yang kita pilih orang, calonnya cuma 2, ya kan? Itu. Waktu pileg yang menang siapa? Di Jawa Tengah. Oh iya, tetap PDIP tetap, ya kan? Bertahan. Jadi kembali ke pernyataan Bang Sylvester, kingmaker bisa, party maker belum tentu. Jadi artinya kalaupun beliau jadi ketum, tes paling besar, tes yang atau eksperimen paling valid untuk melihat pengaruh Pak Jokowi terhadap partai, terutama PSI adalah pileg kemarin. Kurang apa? Ikatan Pak Jokowi dengan PSI sudah sangat kuat, iya kan? Saya sebutnya sebagai kader material, ya kan? Pak Jokowi bukan lagi orang PDIP. Kemana lagi masyarakat itu melihat PDIP itu kalau dikaitkan dengan partai? Ke PSI. Ada Kaisang di situ. PSI. Semakin simbolik. Pak Jokowinya masih presiden, ya kan? Dia berada di salah satu puncak popularitasnya menjelang akhir itu. Harusnya dia mampu menjadikan PSI masuk parlemen. Enggak. Ya kan? Betul dia membantu Pak Prabowo, betul. Itu kingmaker, tidak bisa party maker. Satu, ya kan? Jadi menurut saya, ini nih, saya warning teman-teman PSI untuk berhitung secara rasional. Ini untuk PSI-nya ya. Bukan Pak Jokowi ya? Pak Jokowi lain lagi kan? Ini untuk PSI ya? Kan ini kita bicara kalkulasi tadi, ya kan? PSI. Satu itu, kenapa kok ketika beliau presiden, hubungan asosiasinya dengan PSI sangat kuat, ya kan? Bahkan ada anaknya di situ, kok tidak bisa PSI lolos ke parlemen? Cuma dapat 2,81%. Ini boleh saya jawab? Nanti? Oke, nanti saya kasih kesempatan. Satu. Bang Ade. Yang kedua, kalau ke depan, begini, pemilih PSI kebanyakan adalah kaum menengah terdidik perkotaan. Coba perhatikan dari tahun 2014 sampai 2024 itu 10 tahun terakhir. Kelompok inilah yang paling kritis terhadap pemerintah, termasuk Jokowi. Baik. Ya kan? Kalau Jokowi masuk PSI, jangan-jangan yang ini keluar, mungkin ada yang masuk. Misalnya ya, itu yang kedua. Dan banyak pertimbangan lain yang bisa saya lanjutkan. Yang berikutnya misalnya, coba Anda perhatikan. Pernah nggak ada partai sudah ikut pemilu, berada di luar parlemen, masuk parlemen? Nggak ada. Di pemilu berikutnya? Iya, nggak ada. Tapi itu tentu PBB, PR besar ya kemudian ketika Pak Jokowi. Maksud saya begini, kalkulasi, singkat saja Bang. Dari sudut pandang PSI, kalau mereka merasa dengan menjadikan Pak Jokowi ketua umum, mereka akan dengan mudah lolos, belum tentu. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Dan ada pertanyaan besar yang harus dijawab yang itu, yang pemilu 2024 itu. Itu pertanyaan besar dari Mas Jayadi, apakah yang gagal di periode berikutnya itu bisa masuk? Ya. Singkat saja Bang Adi. Tapi saya langsung ke yang 2024 kemarin ya. Anda itu punya pandangan yang menurut kami berlebihan tentang bahwa orang bisa mengasosiasikan Jokowi itu adalah atau PSI itu adalah partainya Jokowi.
karena itu tidak terjadi. Ya, tanyakan saja pada relawan Jokowi. Orang-orang relawan Jokowi tidak melihat PSI sebagai partainya Jokowi. Kalau itu jelas, ya. Nah, sekarang saya rasa kalau misalnya begini, ini kan seandainya ya, hipotesis. Kalau seandainya Pak Jokowi bergabung dengan PSI, itu akan sangat, kalau kita mau bicara yang pragmatis nih ya. Karena buat saya, PSI mendukung Jokowi nggak pragmatis. Lebih ideologis, lebih substantif daripada hanya sekedar untuk memenangkan. Enggak, itu personalis menurut saya. Iya. Bukan ideologis, itu personalis. Apapun. Nah, dalam hal ini, Pak Jokowi berada di PSI, maka Pak Jokowi akan membangun asosiasi di tengah masyarakat bahwa PSI betul-betul partai dia. Ya. Orang betul-betul melihat bahwa PSI itu partainya Jokowi. Ya, itu yang juga menurut Anda sebaiknya tidak dilakukan. Tapi dalam pandangan PSI itu jelas akan sangat menguntungkan PSI karena orang akan langsung mengasosiasikannya. Yang dulu pada 2024 tidak terjadi. Ya. Enggak, menurut saya 2024 tahan dulu. Faktor personal Jokowi sangat kuat harusnya. Iya, itu pandangan Anda ya. Nah, di situ yang paling melekat dengan Pak Jokowi cuma Mas Kaisangnya. Dengan Mas Kaisangnya peningkatannya tidak cukup sampai membuat kita bisa lolos ke parliamentary threshold. Jadi maksud Bang Ade, ketika Pak Jokowi ada di kursi ketumnya, itu akan bisa meningkat? Oh sangat. Kalau itu saya yakin. Kalau itu saya yakin ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa nggak bisa dikatakan 2024 itu sebagai indikator bahwa Jokowi itu tidak punya cukup kekuatan untuk menarik PSI. Baik. Kita tahan dulu bareng-bareng. Kita akan masih melanjutkan. Saya ke Mas Yan terlebih dahulu. Saya mau tanya, kalau memang tadi asumsinya seperti dikatakan Bang Ade, kalau kemudian orang ternyata tidak teridentifikasi itu PSI adalah Jokowi, publik melihatnya bagaimana sejauh ini? Jadi gini, kalau di pemberitaan dan percakapan publik sebetulnya isu Jokowi calon ketum PSI itu nggak terlalu populer. Yang paling populer, data seminggu terakhir itu terkait dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Populer itu artinya dibicarakan ya? Dibicarakan dan diberitakan. Ya, jadi kalau diberitakan itu kita ngambil data media online, kalau percakapan itu medsos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, isu terkait dengan meme Prabowo Jokowi, itu yang populer. Gitu. Yang ketiga baru terkait dengan pencalonan Pak Jokowi jadi ketum PSI. Atau belum mungkin Mas Yan? Jadi karena... Saya melihatnya itu memang dalam rangka. Kenapa? Karena gini Bang, ini cinta juga Bang Ade nih. Tapi nanti saya akan senang Bang Ade. Gini, ini kan batas akhir pendaftaran tanggal 18 ya Bang, izin. Ya. Terus nanti penetapan itu Juli Bang. Ini kan reading the wave Bang. Pinter PSI di situ gitu. Itu. Terus yang kedua memang hati-hati Bang. Ini mohon maaf betul. Kalau kan kampanyenya kan one man one vote. Tapi kalau nanti Pak Jokowi jadi ketum, akan tercatat dalam sejarah Bapak gantikan anak. Oh Bapak. Mas Yan, ditahan dulu. One vote itu hilang Bang. Mas Yan, ditahan dulu. Karena usai jeda, saya akan mengajak Anda semua untuk lebih dalam lagi melihat dan menganalisa soal data dari dompet bersama dengan Mas Yan. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Prime Plus. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan sesuai janji saya tadi sebelum jeda, di segmen kali ini kita akan bahas lebih dalam bagaimana soal perbincangan publik terkait dengan isu Joko Widodo yang akan atau masuk dalam bursa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Mas Yan, kita akan lebih jelas untuk melihat datanya. Bisa ditampilkan teman-teman? Tadi sebelum jeda Mas Yan sudah menyebutkan ya. Pertama adalah soal ijazah, kemudian meme Prabowo Jokowi, dan peluang Jokowi di PSI ini ternyata
tidak setinggi jarak intervalnya lumayan jauh Mas, 176 ke 458. Tapi kalau Mas tadi bilang ini ya hanya permulaan sedang menuju ke sana, biasanya polanya akan seperti apa? Akan bisa naik lebih tinggi? Ya, jadi gini, ini data seminggu terakhir terkait dengan pemberitaan Pak Jokowi. Yang menarik adalah pertama itu ijazah Jokowi itu kan sebetulnya isu lama. Ya. Tapi sekarang tinggi sekali pemberitaannya. Kenapa? Biasanya dulu itu disumbang oleh media-media rendah. Seperti Gelora.co, Oposisi Cerdas, terus Demokrasi gitu. Sekarang enggak, Kompas ikut beritakan, Tribun ikut beritakan. Media mainstream semua media ikut memberitakan. Begitu. Terus juga tokoh-tokoh nasional juga ikut merespon. Akhirnya ini yang menambah ini grafik terkait dengan ijazah tanda kutip palsunya Pak Jokowi itu tinggi. Gitu. Terus saya langsung yang ketiga itu peluang Pak Jokowi di PSI itu memang banyak sekali diinisiasi pertama itu oleh akun-akunnya orang-orang PSI. Begitu. Terus yang kedua itu baru tuh respon dari para pakar pengamat gitu terkait dengan apakah untung atau rugi gitu baik itu PSI maupun Pak Jokowi itu sendiri. Tadi Pak Jayadi Hanan juga udah ngomong tuh banyak tuh. Ya ini kan news value-nya semua nih besok masuk di berita lagi tuh naik lagi sebetulnya gitu. Makanya ini kami melihat sebagai ini bagian ya ini interpretasi ya mohon maaf. Masuk interpretasi subjektif. Ini bagian dari strateginya PSI sebetulnya. Jadi ini sebetulnya hanya kalau merangkak itu hanya step awal begitu ya? Step awal. Di angka 176 ini ya? Iya begitu. Karena mengingat nanti batas pendaftaran, mohon maaf nanti Bang Ade dikoreksi, itu sampai bulan Juni. Ya, terus nanti penetapan itu bulan Juli. Artinya lumayan nih 2 bulan nih gitu ya. PSI itu akan menjadi salah satu top isu pemberita nasional. Partai Gurem loh. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi termasuk dengan ini Mas, 79 peluang Jokowi masuk partai artinya mungkin saya rasa isunya mirip walaupun lebih general ya sebetulnya ya. Iya kalau untuk peluang Jokowi masuk partai itu kan terkait dengan partai-partai yang lain yang tadi sudah dijelaskan. Gerindra juga udah buka pintu sebetulnya. Terus kalau dalam seminggu terakhir itu statement tadi tuh dari anggota Golkar yang mengatakan juga welcome terhadap Pak Jokowi kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah ini yang sebetulnya jadi PR. Baik itu buat relawan maupun dari Pak PSI gitu ya, dari partai PSI. Mengingat gini, kalau dulu itu hanya klaster kontra aja yang menginisiasi ijazah palsu. Kalau sekarang enggak, ya hampir semua tuh aktor ada, ya institusi media ikut beritakan. Gitu terus tokoh nasional juga ikut beritakan. Artinya ini sebenarnya wilayah krisisnya Pak Jokowi ini belum selesai gitu. Ya kalau ini jelek bisa dipastikan nanti juga terkait dengan ketumnya pemilihan ketum PSI Pak Jokowi seberapa berdampak itu Mas Yon biasanya soal bagaimana isu ini kan kemudian ya kalau kita bilang hanya pemilihan di internal bukan secara luas artinya toh mereka yang selama ini juga membersamai Pak Jokowi ketika beberapa kali pemilihan. Coba kita lihat sentimen. Kita akan tampilkan. Soal sentimen, kita ingin lihat prosentasenya dan mohon nanti bisa dijabarkan begitu Mas Yon. Nah ini jawabannya ini. Ini di pemberitaan. Yang menarik ini 13% itu hampir semua didominasi bersumber dari ijazah palsu. Fix itu, nggak ada yang lain. Gitu. Ada juga yang positif, tapi yang negatif itu. Terkait PSI, rata-rata semua positif. Sampai isu media-media yang selama ini nyerang itu juga ngomongnya positif. Nah, tapi hati-hati ya. Lanjut, mohon maaf di percakapan. Boleh kita lihat. Tapi gini, pertanyaan saya artinya tadi yang mayoritas adalah positif. Itu kita bicara PSI dengan pembicaraan 176. Ketika pembicaraan naik, apakah angka itu juga akan masih dominan atau akan bisa berubah positif negatifnya Mas? Kalau isu ijazah palsu itu tidak selesai, berkemungkinan ini Mas. Silakan. Ini ya. Ini di percakapan ini tinggi dia. Salah satunya juga disumbang oleh isu pencalonan ketum Pak Jokowi untuk menjadi ketum PSI. Direkatkan isu ijazah palsu dengan isu-isu yang lain termasuk itu. Gitu. Nah bisa jadi kan namanya percakapan itu dia menggunakan bahasa tutur. Bahasa yang tidak formal gitu. Dan sumbernya itu acak. Artinya adalah kemungkinan besar nanti publik itu akan mendapatkan informasi lebih berupa ketidaksukaan publik terhadap
mantan Presiden Jokowi gitu. Salah satunya disumbang nanti oleh pencalonan itu. Oke, tapi kan ini kalau bisa saya katakan masyarakat luas begitu ya. Bagaimana kita bisa memfilter itu akan berdampak pada pemilihan yang dipilih oleh kader di internal? Jadi gini, ini tadi kita lihat ya. Pak Silvester dengan contoh aja, ini interpretasi. Pak Silvester dengan PSI gitu. Mereka ini dua klaster kalau di kami ngelihat gitu. Apakah akun-akunnya pendukungnya relawan itu masuk di PSI? Enggak. Oke. Ya, itu satu. Terus yang kedua adalah penginisiasi ijazah palsu. Ada Dr. Tifa, ada Pak Rismon gitu. Itu kelompok pendukungnya itu semakin banyak. Itu dua. Terus ketiga, ketika isu masuk pada ketum PSI, kemungkinan besar pendukungnya Dr. Tifa, pendukungnya Pak Rismon itu juga akan masuk ke situ. Oke. Dengan posisinya negatif. Ya begitu. Makanya kurang lebih saran kami adalah ijazah palsu ini kalau bisa diselesaikan narasinya begitu. Sampai akhirnya nanti ketika Pak Jokowi betul-betul serius mau masuk itu, ijazah palsu ini tidak lagi menjadi residu negatif yang malah akan merugikan tidak hanya Pak Jokowi tapi juga PSI itu sendiri. Oke, jadi artinya ya secara tidak langsung pun akan berdampak begitu ya. Berdampak Mas Yen, ya. itu. Oke, teman-teman produser boleh ditampilkan slide pertama tadi? Saya ingin kembali pada kita hitung-hitungan. Ya. Tadi saya tertarik soal Anda mengatakan 176 ini kemudian sejumlah fungsionaris PSI Anda katakan juga sudah mulai men-tweet atau kemudian berkata pada media sosial begitu ya. Seberapa kita juga bisa tahu masyarakat yang benar quote-unquote begitu masyarakat atau secara organik tidak sebetulnya pembicaraan itu ini bergulir artinya? Masih didominasi oleh pernyataan para tokohnya PSI. Begitu. Terus kedua disambut oleh akun-akun medsos media. Baru itu selanjutnya komen-komen dari publik maupun komen-komen dari para buzzer. Komen dari publik buzzer itu kami hitungnya belakangan. Yang kami hitung dulu adalah pertama itu adalah aktor-aktornya. Ya, aktor-aktor yang kelihatan gitu, aktor politik, pengamat dan sebagainya. Terus kedua adalah media, gitu. Yang menarik ini 176 ini udah disumbang oleh dua tadi tuh, yaitu akun-akun aktor dalam hal ini didominasi oleh orang-orang PSI, terus kedua oleh media. Oke. Kalau ini enggak, balik lagi. Makanya saya selalu concern di sini nih. Tapi kan karena menggelindingnya sudah bilang secara timeline kan. Enggak, ini menggelindingnya memang udah dari 2023, tapi dulu tidak disambut. Sekarang disambut riuh. Gitu. Nah, ini makanya buat Bang Silvester maupun untuk Bang Ade gitu. Ya. Kalau bisa isu ini jadi concern. Untuk lebih dalamnya bisa ngopi-ngopi nanti di luar. Oke, baik. Itu akan saya jadikan peluru dari Mas Yan untuk kemudian kita tanyakan kepada Mas Ade pada segmen berikutnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar. Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya sebetulnya sudah tidak sabar menanyakan apa PR yang disampaikan oleh Mas Yan tadi dari Drone Parade kepada Mas atau Bang Ade yang ada di sini. Tapi sebelum saya tanyakan, kita akan putarkan terlebih dahulu apa kata masyarakat soal isu majunya Jokowi sebagai ketum Partai Solidaritas Indonesia. Berikut ini. Menurut Mas, pendapatnya sebaiknya Jokowi itu masuk bikin partai baru atau masuk partai yang ada? Kalau menurut saya sebaiknya dia membuat partai baru ya untuk memperkuat politiknya dia, dan dengan pengaruhnya Pak Jokowi saat ini menurut saya sangat mampu untuk membuat partai sendiri. Terus kalau masuk salah satu partai, apakah bisa mempengaruhi partai yang ada dan tokoh-tokohnya?
Oh, sangat tentu. Kalau menurut saya kalau Pak Jokowi membuat partai itu sangat mempengaruhi dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena kan banyak tokoh-tokoh yang juga yang dekat dengan beliau itu. Saat ini ya masih cukup populer ya, karena kan beliau tuh mantan presiden terakhir dan beberapa kali juga menjadi sorotan publik nih beberapa hal yang terjadi saat ini. Saya rasa popularitas beliau masih cukup tinggi ya saat ini. Bahkan mungkin bisa lebih exposure lebih tinggi dibanding Pak Presiden. Terus kemudian dapat Mas nih, baiknya Jokowi itu bikin partai atau masuk partai yang ada? Kalau dengan popularitas saat ini ya, saya rasa sih dengan bikin partai sendiri itu lebih bagus ya. Karena kan beliau juga punya pengaruh, terlebih juga anaknya saat ini juga masih menjabat jadi wakil, menantunya jadi gubernur. Jadi dengan punya partai sendiri kayaknya nanti untuk menyongsong 2029 masih realistis sih. Oke, langsung saya tanyakan ke Bang Ade. Tadi PR dari Mas Yan ada bahwa isu itu jangan-jangan nanti mengganjal, itu PR PSI, tapi sebagian masyarakat yang mengatakan ya bikin partai baru aja. Katanya popularitasnya masih lebih tinggi begitu daripada presiden sekarang. Ini mau adu domba kayaknya. Ya, jadi ya tentu saya percaya walaupun nggak tahu mungkin ada data-data lain dari Mas Jayadi yang menunjukkan bahwa sebetulnya popularitas Pak Jokowi sudah tidak lagi setinggi seperti yang semula kita bayangkan. Tapi buat kami ini memang tidak terlalu penting buat PSI ya. Jadi gini, tadi kan dikatakan ya atau dalam percakapan kita itu Anda tuh menyebut bahwa ini dalam rangka menuju 2029. Jadi kita sebetulnya misalnya menerima Pak Jokowi dengan tujuan utamanya adalah agar suara kita naik pada 2029. Betul. Buat kami meningkatnya suara PSI nanti 2029 seandainya Pak Jokowi masuk adalah semacam bonus, semacam byproduct. Karena tujuan utamanya bukan yang itu, ya. Tujuan kami adalah kami percaya dengan gagasan-gagasan Pak Jokowi ini itu harus ada yang terus menyuarakannya. Kita dulu menyatakan bahwa kami percaya pada Jokowisme. Oke. Ya, gagasan-gagasan itu akan terus kami kembangkan. Karena itu kami merasa bahwa seandainya di PSI ada Pak Jokowi himself di situ, ini bukan saja akan meningkatkan elektabilitasnya si partai, tapi gagasan-gagasan yang memang sudah kami anggap sebagai gagasan-gagasan yang sangat layak, sangat penting diterapkan di Indonesia, bisa kami lanjutkan dalam partai kami. Jadi kan? Tidak hanya kingmaker tapi party maker begitu ya? Seperti betul. Mas Jayadi tadi. Okay. Dalam bayangan kami ya. Karena itu misalnya yang tadi data-data yang disampaikan mengenai percakapan sosial media di X ya. Kita senang justru kalau nama Pak Jokowi terus-menerus ditampilkan. Tapi PR-nya banyak ternyata. Betul ya. Banyak. Kan ada orang there is no bad publicity. Apapun bad publicity itu adalah publicity. Apalagi dalam hal misalnya ijazah palsu. Dalam pandangan saya misalnya hampir pastilah ijazah itu ijazah yang sah ya. Jadi kalau ini terus dibicarakan dan ujung-ujungnya misalnya tadi Anda katakan di Polda, di pengadilan dan di satu lagi di Barskrim apa? Ya inilah. Jadi artinya ujungnya yang menurut Anda itu akan menguntungkan PSI akan begitu ya? menguntungkan nama Pak Jokowi, mengangkat nama Pak Jokowi, dan kalau kemudian betul-betul Pak Jokowi masuk dan pada bulan Juni itu dia secara resmi menjadi calonnya PSI, itu akan sangat menguntungkan PSI kalau dilihat dari sisi untung rugi dari electability. Oke, tapi timeline itu dihitung di internal PSI, Bang? Timeline yang mana? Itu tadi. Itu pasti itu. Yang mana, sorry? Jadi bicara soal kapan diputuskan, kapan itu akan bisa menjadi ada jawaban. Tentu saja. Tapi saya harus mengklirkan itu. Ini kan ketika saya mengatakan dihitung tuh diharapkan itulah yang akan bergulir kan. Makanya sejumlah pihak mengatakan bahwa misalnya begini, yang soal Jokowi masuk PSI, betul nggak penilaian saya bahwa hampir-hampir bahkan PDIP pun tidak mengutarakan sesuatu yang negatif mengenai itu kan. Hampir semua, betapapun Anda barangkali berseberangan dengan Pak Jokowi, tidak akan menyerang itu. Jadi positif seperti yang Anda gambarkan di sana. Izin Bang, yang menarik lagi adalah relawan juga tidak posting Bang. Tidak posting. Iya, artinya relawan itu ada dua kemungkinan, tidak setuju atau dia netral. Saya berpikir kayaknya nggak setuju, makanya diem. Kan biasa aja sih, bukan masalah positif. Biasa aja. Tapi kalau Mas Seno PDIP menghormati tadi ya, Anda katakan ya. Biasa aja. Tidak ada yang negatif. Tidak ada pernyataan yang dia bilang
seharusnya tidak dan seterusnya. Semua tuh seperti merayakan lah ya kemungkinan bahwa Pak Jokowi akan menjadi ketua umumnya PSI. Kalau saya nggak gitu. Kalau nanti dulu buat kami ya itu adalah sesuatu yang resources yang akan kami manfaatkan seandainya Pak Jokowi betul-betul masuk. Kan belum tentu masuk, saya ulang ya. Pertama belum tentu masuk. Tapi kalau masuk, kita akan gunakan semua resources kita untuk mengoptimalisasikan itu. Tapi kalau sudah ada hitungan tadi, berarti kan ya sudah positif dong, artinya sudah terbuka. Kami publik membayangkan, ya kayaknya besar kemungkinan dong artinya. Besar kemungkinan, betul. Tapi tadi yang dikatakan, saya lupa apakah Jayadi atau Anda sendiri yang mengatakan bahwa nggak pernah ada ketua Pak Jokowi versus Kaisang tuh tadi digambarkan apa ya? Antara bapak dan anak. Oh itu Masian seperti yang bicara. Masian ya. Bapak menggantikan anak. Ya menggantikan. Tapi kalau ini dalam skenario kami nih, ya Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan. Oke. Menarik. Kita tidak akan, kalau saya maju, saya akan ngomong sama Kaisang. Salah satu dari kami tidak akan maju. Ya pastilah. Enggak mungkin aja dong. Kenapa pasti? Ya pastilah. Kan mungkin saja. Pastilah, kan tadi dikatakan secara politik. Yang dimaksud Bang Yan tadi. Kalau Pak Jokowi gantiin jadi ketua umum PSI, kan ketua umum PSI sekarang kan Kaisang. Iya. Arti bapak gantiin anak gitu. Nah artinya buat masyarakat, saya yakin nih masyarakat kita sudah cukup rasional dan tidak akan melihat itu sebagai sebuah skandal atau sesuatu yang luar biasa. Oke, kita tanyakan Mas Yan, begitukah kemudian tidak akan menjadi skandal ketika ada anak digantikan dengan bapak gitu? Ini sebetulnya udah mulai rame ya, gitu. Itu media demokrasi kalau nggak salah itu udah beritakan itu. Judulnya kurang lebih sama dengan saya katakan itu. Ya, bapak menggantikan anak gitu. Dan potensi itu akan dibully tinggi gitu. Karena dia punya sisi evokatif, menggugah orang untuk masuk ke situ. Terutama di wilayah bulian. Dan itu memang baru terjadi. Ya. Makanya itu harus dipertimbangkan. Saya yakin Bang Zulfilsar juga kalau itu akan mikir-mikir itu. Bukan mikir-mikir lagi. Kalau saya malu. Nah kan. Kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi. Saya sebagai masyarakat harus fair gitu loh. Iya. Saya juga fair kok. Tenang aja. Jadi kalau itu terjadi, justru itu akan kami manfaatkan karena orang yang menggantikan Mas Kaisangnya adalah bapaknya yang selama 10 tahun sudah sukses memimpin Indonesia. Tapi Bang Silvester bilang kalau itu terjadi malu begitu. Iya, jadi intinya kan bahwa selama ini kita ini kan nggak mau tuh yang dinasti politik yang kemarin diserang itu kan kita melihat bahwa dinasti politik itu kan sebenarnya kan nggak terjadi karena kan pemilihan Mas Gibran itu kan di Solo itu kan dipilih rakyat gitu loh. Begitupun dengan yang di Medan itu kan. Nah, tapi kalau yang kayak gini masuk partai menggantikan menurut saya itu. Loh yang milih nanti anggota, Bro. Iya, paham, tapi maksud itu saya menurut saya secara kan ini udah satu partai nih. Secara politik Pak Jokowi itu sudah dinasti. Ya. Ya nggak apa-apa. Bu Mega kan juga dinasti. Nggak ada masalah. Pak SBY juga dinasti. Nggak ada masalah di Indonesia ini selama orang-orangnya itu berprestasi baik, jujur, berintegritas, achievers. Menurut saya nggak ada masalah. Ya, tapi itu menurut Bang Ade kan, menurut banyak masyarakat, Pak Jokowi juga banyak negatifnya. Ini tadi nama Bu Mega disebut, ya kan? Mas Seno saya kasih kesempatan. Nggak, saya coba menanggapi apa yang disebut sebagai dinasti tadi. Iya, Pak Jokowi dinasti kan? Sudah dinasti kan? Kalau itu dinasti, maka PDIP juga dinasti. Makanya Demokrat juga dinasti. Oke, baik, tahan. Mas Seno silakan. Kalau itu disebut dinasti, harus fair dong. Semua dinasti. Gini Mas Bram, kalau saya prinsipnya sederhana. Kita tidak bisa menafikan bahwa di dalam politik Indonesia atau otomatis partai juga itu ada faktor ketokohan di sana yang bermain. Iya betul, popularitas tokoh, sentimen positif negatifnya itu tentu akan berdampak terhadap persepsi orang dalam menentukan partai ID-nya. Kita tahu itu. Nah, di situ ketokohan bermain peran. Kamu keturunan siapa, kamu anak siapa, mungkin orang masih melihat itu. Tetapi yang paling penting kan meritokrasi harus dilihat. Bagaimana kemudian partai sebagai instrumen ideologis yang konstitusional itu melembagakan ketokohan itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Perannya di situ. Nah, di PDI Perjuangan buat kami bukan hanya soal ketokohannya,
Tapi soal pemikiran, soal gagasan, soal program yang diturunkan dalam implementasinya itu yang lebih penting. Jadi buat kami yang kami lihat bukan hanya elektoral nanti 2029 bukan hanya ke situ. Kemarin baru saja selesai kami bikin sekolah partai kaderisasi ke seluruh kepala daerah yang baru terpilih untuk bisa menerapkan program-program yang menjadi hasil buah pikir Ibu Mega. Tentang 10 tanaman pendamping beras, tentang Perinda dan lain sebagainya. Artinya konsep kepartaian dari PDI Perjuangan buat kami tidak bisa bertumpu pada tokoh demi tokoh. Tapi partai itu kekuatan kolektif, partai itu kekuatan pelembagaan, partai itu adalah kekuatan yang mengajarkan berpijak, bukan bergantung. PDI Perjuangan di posisi itu. Jadi kalau kami nggak mau rasan-rasan tokoh. Dalam konteks hari ini kami nggak mau rasan-rasan bahasa Indonesianya membicarakan. Ya, bahasa Jawanya ya. Rasan-rasan ini membicarakan orang lain. Monggo saja silakan, itu hak konstitusional. Tapi kami memang punya pandangan yang cenderung berbeda. Nggak ada isme-isme tertentu di PDI Perjuangan untuk dilekatkan pada orang per orang. Ideologi kami Pancasila 1 Juni. Selesai. Saya juga, ya saya harus mengatakan begini. Ini kan urut-urutannya adalah kami bukannya menyelenggarakan pemilihan terbuka dalam rangka memberi tempat bagi Pak Jokowi masuk. Ya, Pak Jokowi itu masuk karena sekarang peluangnya terbuka. Bukan karena kami dia masuk. Tapi karena proses ini berjalan, kalaupun Pak Jokowi nggak masuk, saya semula tidak membayangkan Pak Jokowi akan masuk loh. Saya membayangkan bahwa memang akan terjadi pertarungan yang terbuka nantinya di PSI sejak bulan Mei sampai Juli. Apakah Mas Kaisang melawan siapa, melawan siapa, melawan siapa? All of a sudden, tiba-tiba saja, ini kami tidak rekayasa ya, tiba-tiba saja ada isu, ada ide, ada gagasan bahwa Pak Jokowi yang pertama kali mengemukakan gagasan partai super terbuka mungkin akan masuk ke PSI. Ya buat kami hore gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau saya itu nggak bisa membayangkan ketika nanti dua-duanya Mas Kaisang dan Pak Jokowi sama-sama jadi calon. Enggak bakal. Kan tapi salah satu baru bertanding. Maju, satunya nggak maju. Itu ada kesepakatan. Kan ini kan bukan. Ada kesepakatan. Bukan, ini kan katanya terbuka, Bang Ade, iya kan? Katanya terbuka nih, jadi siapapun boleh. Mas Kaisang boleh, Pak Jokowi boleh, habis itu bertarung. Tapi boleh dong Pak alangkah Jokowi lucunya juga negeri ini gitu loh. Pak Jokowi ngomong sama Mas Kaisang, Dek, kamu atau saya yang maju nih. Kan bisa begitu. Saya mau bilang bahwa jangan didramatisasi, biasa-biasa aja. Artinya sudah ada gentleman agreement begitu ya? I don't know. Itu Pak Jokowi cuma bilang bahwa... Menurut saya itu bukan soal gentleman, itu logika aja. Iya enggak. Logika politik tapi aja. Menjawab Anda ya, Pak Jokowi yang bilang. Artinya sudah ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Mas Kaisang? Sampai saat ini saya nggak tahu. Tapi Pak Jokowi bilang, kalau nantinya saya memang maju, kan pertanyaannya adalah, Pak, apakah Bapak akan maju? Jawabannya adalah, saya pikir-pikir. Tapi kalau saya maju, saya akan bicara dengan Mas Kaisang. Yang maju siapa, saya atau Mas Kaisang? Itu clear. Saya percaya bahwa itu akan dilakukan. Jadi jangan khawatir akan terjadi di mana Mas Kaisang versus bapaknya gitu ya. Itu tidak akan ya? Tidak akan terjadi. Baik, Mas Yadi, ini termasuk pertanyaan saya adalah, saya ingin lebih jauh lagi. Anda tadi di segmen sebelumnya sudah mengatakan soal butuh. Artinya ya saya mengibaratkan mungkin kendaraan untuk menguatkan bagaimana Mas Gibran hari ini sebagai Wapres di 2029. Seberapa itu akan juga menjadi faktor penting untuk Pak isu Jokowi ini berjalan? Bagi Pak Jokowi kan terlihat jelas bahwa dia ingin tetap relevan secara politik praktis. Bukan politik dalam pengertian seperti disampaikan oleh Bang Silver tadi, membentuk seperti Carter Center atau apa itu. Itu kan terlibat politik tingkat tinggi, bukan politik di level praktis. Tapi kan tindakan-tindakan Pak Jokowi, manuver-manuvernya itu kan menunjukkan sejak mencalonkan Gibran kan, dan kemudian merestui Kaisang menjadi ketua PSI. Itu kan menunjukkan bahwa dia ingin tetap relevan sampai dengan selama mungkin. Mungkin ada macam-macam lah alasannya kan. Jadi cara terbaik untuk itu dia harus tetap relevan secara politik. Cara paling masuk akal untuk relevan secara politik dan masuk dalam orbit lingkaran politik, pembicaraan politik adalah menjadi ketua partai. Apalagi nanti 2029 itu partai itu walaupun asal dia peserta pemilu, dia tetap bisa nyalonin kalau kita ikut keputusan MK. 0% parliamentary threshold. Dia tetap relevan. Karena itu
dengan asumsi itu maka masuk akal kalau Pak Jokowi mikir juga untuk masuk ke PSI. Seberapa Meskipun itu? pasti dia juga mikir seperti kata Bang Silverster, karena itu dikalkulasikan. Itu. Nah, itu dari sisi Pak Jokowinya. Dari sisi PSI-nya, tentu saja walaupun mungkin itu bukan pertimbangan satu-satunya, kan salah satu alasan mengapa PSI kemarin semacam mendeklarasikan Jokowisme, partainya Jokowi, itu kan supaya dia nanti masuk pemerintahan. Masuk pemerintahan itu di tingkat nasional, artinya lolos parlemen kan? Lolos parliamentary threshold. Gitu loh. Tapi sekarang udah masuk pemerintahan, udah ada menteri, wamen. Iya, tapi tidak di DPR, Bang. Iya. Kan di DPR kan pengambilan keputusan itu harus 2 itu kan? Ya, jadi bukan di pemerintah, tapi di legislatif masuk. Pemerintah dalam arti luas itu eksekutif, legislatif, yudikatif. Semua. Itu pemerintah dalam arti luas. Kalau pemerintah dalam arti sempit, eksekutif, gitu loh. Nanti kita kuliah kalau Oh, itu bahasan lain. Okay, itu bahasan lain. Kemudian apa namanya? Nanti bayar kalau gue. Konsultasi jatuhnya. Silakan. Apa namanya? Kalau PSI menganggap seperti kata Bang Ade tadi, ketokohan Jokowi bagi PSI-nya ya, kalau bukan bagi Jokowinya, akan membantu PSI lebih cepat membantu untuk masuk parlemen, maka satu itu dipertanyakan oleh kenyataan 2024 tadi. Oke. 2, ketokohan seorang mantan presiden dimanapun biasanya fading away, turun. Nah, saya lihat data, Bang Ade. Ya, lembaga-lembaga survei kan berkala tuh, survei nasional. Salah satu pertanyaan standar dalam survei nasional itu biasanya, kalau pilpres diadakan sekarang, secara top of mind, siapa yang akan Anda pilih? Itu bukan untuk mengecek siapa yang bakal dipilih, tapi kita ingin ngecek ketokohan seseorang itu masih berpengaruh apa enggak. Pak SBY, ya, dalam survei waktu itu Bang Ade sama saya masih satu lembaga, di Oktober sama Desember 2015, setahun, bahkan lebih setahun dari turunnya Pak SBY, elektabilitas top of mind Pak SBY masih di kisaran 4-5%. 4-5%. Sedangkan Pak Jokowi? Pak Jokowi sekarang baru 4-5 bulan selesai, sudah 2% saja. Oke. Jadi, kalau kita hitung secara... Itu elektability kan? Elektabilitas. Bukan popularitas. Kalau popularitas masih 90% lebih pasti. Elektabilitas. Elektabilitas itu menunjukkan seberapa banyak orang yang masih betul-betul belum, tanda kutip, move on dari tokoh itu. Dan tetap akan terus menjadi die hard-nya. Jadi semakin kecil artinya semakin orang... Artinya tingkat elektabilitas Pak Jokowi itu kalau kita ukur itu menurun 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan tingkat elektabilitas Pak SBY. Mungkin masyarakat sekarang lebih pintar. Jadi pertanyaannya relevan atau tidak kemudian jika Pak Jokowi memimpin PSI itu dengan data itu tadi? Dengan data itu, jadi kalau berharap bahwa ketokohan Pak Jokowi akan lebih besar dibandingkan dengan ketika dia menjadi presiden, minimal saya mengatakan cek dulu lagi. Belum tentu, ya. Yang berikutnya ada pertimbangan lagi. Pertimbangan berikutnya adalah ada dalam ilmu politik namanya angka volatilitas elektoral. Itu menunjukkan berapa persen orang yang siap pindah partai, terutama ke partai yang baru atau yang luar parlemen dari pemilu ke pemilu. Angka itu terus menurun di Indonesia. Dari 99 ke 2004 angkanya 25,3%. 2004 ke 2009 angkanya 29,5% naik. 2009 ke 2014 turun menjadi 19,5%. 2014 ke 2019 turun lagi menjadi 12,7%. Yang barusan kemarin dari 2019 ke 2024 angkanya 6,7%. Hanya 6,7% orang yang siap untuk pindah partai. Kalaupun di luar itu, terutama kalaupun ada yang pindah, itu biasanya pindah ke antar partai yang ada di parlemen. Jadi kondisi data itu menunjukkan sebetulnya tidak menguntungkan juga ya? Artinya PSI perlu kebaruan. Tokoh yang baru dan kebaruan lainnya. Jangan cuma tokoh. Jangan cuma prosedur yang baru. Saya akan tanyakan itu nanti ke Bang Ade. Tapi kita akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.
Anda masih bersama kami di Prime Plus dan tiba saatnya saya harus menanyakan masing-masing closing statement dari para narasumber yang ada di studio. Saya mulai dari Mas Enes terlebih dahulu. Jadi artinya PDIP ketika nama Pak Jokowi nanti akan menjadi ketum, seberapa itu akan berdampak dan dikhawatirkan untuk konstelasi nasional? Terima kasih Mas. Jadi sekali lagi prinsipnya adalah kami tidak bergantung atau berpikir berdasarkan orang per orang ketokohan. Buat kami partai itu adalah instrumen ideologis yang harus diperjuangkan secara kelembagaan. Sehingga kalau ada yang keluar dari partai, dipecat partai, mendapat sanksi partai, masuk ke dalam partai, semuanya harus dalam konteks kelembagaan. Bukan kemudian kita berpijak bergantung kepada orang ini, orang itu, orang ini. Nah, resikonya apa? Bergantung pada orang per orang. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yan dan Pak Jayadi tadi. Dalam konteks hari ini misalnya pada saat masyarakat sentimennya negatif, seluruh partai, seluruh kekuatan kolektif yang lain harus repot membenahi itu. Nah, itu kan suatu persoalan. Kalau kemudian kita bicara tentang kelembagaan, maka apapun yang dialami oleh tokoh, apapun serangan yang diterima oleh tokoh, kita berdiri sama-sama sebagai satu kelembagaan partai. Artinya sistemnya ya? Sistemnya yang bekerja. PDI Perjuangan terbiasa seperti itu. Itulah kenapa kemudian kalau ditanya, di tahun pemilu kemarin yang begitu berat buat kami, itu kami masih dipercaya rakyat, mesin masih bekerja dalam konteks pileg. Partai ID bekerja dengan baik. Dan di dalam konteks partai politik tentu tidak semudah pemilu. Itu ada konstituen yang harus dirawat, pengelolaan organisasi yang harus dijaga. Dan ideologi yang kemudian harus dilembagakan. PDI Perjuangan terbiasa seperti itu. Pemikiran, tulisan, pidato, kami punya semua dalam konteks jadi maksud Anda tidak perlu tokoh, tapi semua sudah terlembagakan. Bukan sekedar tokoh, kelembagaan akan memunculkan tokohnya sendiri. Itu otomatis. Baik. Mas Jayadi, silakan terakhir. Pertama, kalau misalnya, saya paham kalau Pak Jokowi mengkalkulasi untuk masuk ke partai bahkan menjadi ketua umum partai ya. Tapi tentu itu dia punya keperluan, entah keperluan yang bersifat jangka panjang maupun yang bersifat jangka pendek. Jadi masuk akal. Dan memang kalau misalnya dia berpikir soal PSI, karena memang kalau di PSI, apalagi peran dia selain ketua umum kan. Kalau di partai lain, belum tentu jadi ketua umum, ya kan. Jadi wajar kalau dikalkulasi seperti itu. Tapi bagi PSI, ini kan ada semacam anggapan bahwa kalau Pak Jokowi masuk PSI jadi ketua umum, itu berkahnya positif. Menurut saya belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi malah PSI-nya ditinggalkan oleh pemilihnya, terutama yang berada di daerah-daerah perkotaan yang kelas menengah terdidik. Oke, itu menjadi ancaman begitu ya. Mas Yan, terakhir. Ya, kalau saya hati-hati timnya Pak Jokowi untuk memutuskan jadi ketum apa enggak. Karena gini, basic data di kami ya, jadi ada analisa di kami itu word cloud, nunjukin kata apa yang paling melekat di tokoh tersebut. Kalau teman-teman ingat dulu waktu di awal Pak Jokowi muncul itu kata belusukan itu paling banyak. Saya takutnya nanti pada saat jadi ketum itu kata yang muncul adalah pengganti hangat di medsos, karena medsos itu sering menggunakan bahasa tutur yang mudah jadi obrolan sehari-hari dan tapi nancep di cognitive mappingnya publik. Gitu. Itu tentu PR dan itu betul-betul penurunan makna banget bagi Pak Jokowi. Bang Silvester. Ya, jadi saya mengatakan bahwa, dan ini kelihatannya sih nggak akan terjadi Pak Jokowi. Kemungkinannya kecil ya untuk terjadi, jadi biarkanlah Pak Jokowi itu menjadi ketua umum di hati masyarakat, menurut saya ya. Dan karena apa? Karena itu tadi, jangan sampai masyarakat berpikir bahwa Pak Jokowi itu haus kekuasaan atau post power syndrome. Dan ini saya melihat memang apa yang dilakukan teman-teman PS ini cukup cerdas gitu loh. Yang mereka akan mengusung Pak Jokowi, ya kan? Tapi saya melihat bahwa saat ini dengan ketua umumnya Mas Kaisang aja sebenarnya sudah cukup. Ya kan? Dan kita lihat PSI saat ini di DPRD itu udah banyak. Termasuk banyak juga para kepala daerah atau wakilnya yang PSI. Ini tinggal diatur sebagaimana mungkin. Tidak perlu seorang Pak Jokowi duduk di kursi ketum ya. Bang Ade terakhir singkat saja menjawab semuanya tadi. Ya, jadi pertama-tama memang kami sangat berbahagia karena kami misalnya dengan dilakukannya pemilihan secara langsung oleh setiap anggota one man, one woman, one vote ini itu merupakan game changer buat Indonesia. Tapi kami percaya bahwa game changer itu bukan cuma perubahan dalam hal gaya pemilihan ketua ya. Kami percaya bahwa kalau seandainya Pak Jokowi sampai masuk ke PSI, dan saya harapkan begitu, kami tidak melihat ini sebagai sebuah berkah dilihat dari sisi jumlah
pemilih yang akan kami peroleh pada tahun 2029. Saya ulang, itu lebih ke arah bonusnya. Tapi intinya adalah kami ingin sekali menjadi sebuah gerakan masyarakat, partai, sebuah bagian dari civil society untuk memperjuangkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Karena apa yang dibawa oleh Pak Jokowi selama ini itu adalah berkah yang luar biasa. Kami akan bisa bekerja sama dengan tentu saja orang-orang timnya Pak Prabowo. Kami bisa bekerja sama misalnya dengan contoh juga seorang pemimpin masyarakat yang saya rasa luar biasa, Pak Deddy Mulyadi. Dan kita bisa bersama-sama semua, apakah dengan Pak Sylvester, dengan kawan-kawan semua, membangun Indonesia lebih baik ke depan dengan PSI di bawah Pak Jokowi. Artinya pemilihannya di kapan nanti Bang? Juli penetapan? Pemilihannya Juli. Pemilihannya Juli Juni itu penetapan siapa yang maju. Oh, calonnya? Ya. Berarti kita akan lihat bersama Juli nanti. Juli. Siapa ketum baru dari PSI. Terima kasih Bang Ade, Bang Sylvester, Mas Yan, Mas Jayadi, dan juga Mas Seno Bagasskoro. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Saya Bram Herlambang, terima kasih dan sampai jumpa.